Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan materi kita hari ini yang ibu share lewat WA, YouTube dan Classroom. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada materi kali ini tujuan pembelajarannya adalah satu, menghitung hambatan pengganti rangkaian seri. 2. Menghitung hambatan pengganti rangkaian paralel. 3. Menghitung kuat arus pada suatu rangkaian seri dan paralel. Dan 4. Menghitung kuat arus pada rangkaian elemen. Kita masih melanjutkan materi listrik dinamis. Kita mulai dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel ini dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita lihat pada rumah kita. Kalian tentu apakah kalian tahu di rumah kita itu tersusun beberapa lampu? Apakah rangkaiannya seri atau paralel? Nah, dengan mempelajari ini, kalian bisa akan menjawab apakah di rumah kalian itu rangkaiannya seri atau paralel. Nah, baiklah, kita lihat yang pertama yaitu rangkaian hambatan seri. Pada rangkaian hambatan seri ini gambarnya. Yang ini V ini adalah sumber tegangan. I adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Kemudian ini ada R1, R2. R1 ini adalah hambatan. Kalau kita contohkan kehidupan sehari-hari adalah R1 ini adalah lampu pertama. Sedangkan R2 ini hambatan kedua, yaitu lampu kedua. Jadi lampu yang disusun secara seri seperti ini. Untuk rangkaian seri ini berlaku 3 ketentuan. Yang pertama, nilai I keseluruhannya, nilai I keseluruhan ini sama dengan nilai I1 sama dengan nilai I2. Jadi di R1 ada I1, di R2 ada I2. Jadi nilainya I-nya keseluruhannya adalah sama. Seandainya I-nya 1 ampere, maka I2 juga 1 ampere. Begitu juga I1 juga 1 ampere. Ini I sama dengan I1. Jadi nilai I-nya adalah sama. Kemudian sumber tegangannya. Untuk sumber tegangannya nilainya berbeda. Maka V sama dengan V1 tambah V2. Kemudian rangkaian pengganti seri. Ini RS ini namanya rangkaian pengganti seri S, yaitu sama dengan R1 ditambah dengan R2. Ini karena pada gambar kita ini hanya hambatannya ada 2, jadi buat sampai 2 aja. Jadi R1 tambah R2. Seandainya hambatannya sampai ada jumlah lampunya ada 10, nanti bisa sampai 10 atau dalam persamaan dibuat Rn. Rn ini artinya yang keberapa nantinya kalau hambatan disusun lebih banyak. Kemudian yang kedua, rangkaian hambatan paralel. Untuk rangkaian hambatan paralel, nah ini gambarnya. Jadi kalau lampu itu disusun secara satu atas, satu bawah. Nah, kemudian ini hambatan pertama di atas, ini hambatan kedua di bawah. Ini juga ada kuat arus keseluruhan. Ini ada beda potensial. Kemudian ada juga sama dengan rangkaian seri 3 ketentuan berlaku. Yang pertama, dia dikebalikan dari rangkaian seri. Jumlah I-nya, I keseluruhan sama dengan I1 ditambah dengan I2. Sedangkan V-nya, sumber tegangannya sama dengan V1 sama dengan V2. Sedangkan mencari rangkaian pengganti paralel, yaitu dengan 1/R1 ditambah 1/R2
sampai selanjutnya kalau dia banyak Rn. Kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu pada rangkaian seri. Kita lihat gambarnya. Berdasarkan gambar di atas, nah ini soalnya, kemudian pertanyaannya berdasarkan gambar di atas A, hitung A hambatan pengganti seri, nah rangkaiannya seri. Kemudian B, arus listrik yang mengalir pada masing-masing hambatan. Jadi pada masing-masing hambatan ini ada arus listrik yang mengalir. Di sini ada I1, di sini ada I2, di sini ada I3. Jadi berapa arus listrik masing-masingnya? I1, I2, dan I3. Nih, kemudian yang C, beda potensial masing-masing hambatan yaitu V1 berapa, V2 berapa, dan V3 berapa. Kita lihat jawabannya. Yang A dahulu, rangkaian pengganti seri. Rangkaian pengganti seri mencarinya karena ini ada 3, R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi R1 nya 20 ohm, kemudian R2 nya 10 ohm, dan R3 30 ohm. Jadi R1 tambah R2 R3 adalah 20 tambah 10 tambah 30 adalah 60 ohm. Jadi hambatan pengganti serinya dapat 60 ohm. Kemudian yang B, tanya adalah berapa I1, I2, dan I3. Kita cari I keseluruhannya dahulu. Mencari I keseluruhan yaitu V per RS. V-nya adalah 6 volt nih. Kemudian RS-nya dari sini dapatnya 60 ohm. Maka dapat hasilnya 0,1 ampere. 6 per 60 0,1 ampere. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tadi, I-nya nilai I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Berarti kalau I-nya 0,1 ampere, maka I1 juga 0,1 ampere, I2 juga 0,1 ampere, dan I3 juga 0,1 ampere. Sekarang kita lihat yang C. Yang C yang ditanya berapa V1, V2, dan V3. Maka V1-nya adalah, kita lihat dari sini, V1 ini adalah I1 kali R1. Jadi kalau buat gini, ini adalah V1. I1 itu dapat dari yang tadi, I1 adalah 0,1 ampere dikali R1 20 ohm. Nih, maka dapat dia 2 ohm. Kemudian V2 yaitu I2 kali R2. I2 tetap 0,1 ampere karena nilai I pada rangkaian seri adalah sama. R2-nya 10 ohm, maka dapat dia 1 volt. Kemudian V3 I3 kali R3. Di I3 kali R3 0,1 ampere I3, R3 30 ohm, maka dapat V3 3 volt. Kalau kita uji ingin melihat berapa nilai V keseluruhan, V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V1 dapatnya tadi 2 volt, V2 dapat 1 volt, sedangkan V3 3 volt. Maka dapat V-nya 6 volt. V keseluruhan 6 volt yaitu ini. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua, rangkaian paralel. Berdasarkan gambar, hitung A hambatan pengganti paralel, kemudian B arus listrik yang mengalir, nih. Kemudian yang C arus listrik yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Berdasarkan yang ditanya yaitu A rangkaian paralel, hambatan pengganti rangkaian paralel, kemudian I keseluruhan, dan I1 berapa, I2 berapa, dan
I3 berapa? Kita jawab yang A, hambatan pengganti paralel. Untuk rangkaian paralel, hambatan penggantinya 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kita ganti R-nya ini, R1 60 ohm. Ini kita masukkan, kemudian R2 adalah 120 ohm, sedangkan R3-nya adalah 40 ohm. Sesuai dengan matematikanya, bagian bawah ini namanya penyebut, maka disamakan penyebutnya. 60, 120, dan 40 penyebutnya adalah 120. Kemudian 120 bagi 60 kali 1 dapat 2. Kemudian 120 bagi 120 kali 1 dapat 1. 120 bagi 40 dapat 3. Kali 1, 3. Di 2 tambah 1 tambah 3, 6. Dapat dia 6/120. Ini baru 1/Rp. Maka Rp-nya adalah dibalik saja. Per Rp per dibalik ini 120/6 sama dengan 20 ohm. Maka dapat rangkaian pengganti paralelnya adalah 20 ohm. Yang B ditanya I keseluruhan. Jadi yang ini ditanya I sama dengan V per Rp, rangkaian paralel yang sudah didapatkan tadi, atau rangkaian paralel pengganti. V-nya 6 volt per 20 ohm yang sudah didapat tadi. Maka dapatnya I-nya sama dengan 6 kali bagi 20 dapat 0,3 ampere. Kemudian C yang ditanya I1, I2, dan I3 berapa? I1 yaitu V per R1. Maka V-nya 6 volt, R1-nya adalah 60. Maka dapatnya 0,1 ampere. Sedangkan I2 V-nya masih 6 volt. Kemudian R2-nya 120. Maka dapat I2-nya 0,05 ampere. Sedangkan I3-nya V per R3. V-nya adalah 6 volt tetap, karena untuk paralel nilai V-nya adalah sama. Kemudian R3-nya 40. Maka 6 bagi 40 dapat 0,15 ampere. Kita lihat contoh yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ini adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita lihat gambar, ini adalah paralel, nanti dihubungkan dengan seri R3 ini. Berdasarkan gambar, hitung hambatan pengganti, yaitu kalau ditanya A-nya itu R total. Jadi hambatan pengganti gabungan dari paralel dengan seri. Kemudian ditanya yang kedua, kuat arus yang mengalir I sama dengan berapa? Di kuat arus yang mengalir keseluruhannya. Kita jawab yang A-nya, yang ditanya adalah rangkaian total keseluruhannya, yaitu paralel dengan seri ini. Nah, kita jawab, kita buat dahulu paralelnya. 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kemudian nih tambah R2-nya 1/R1 18, R2-nya 36 ohm. Maka kita samakan penyebutnya 36. 36 bagi 18, 2. Tambah 36 bagi 36, 1. Maka dia dapat 3/36 1/Rp. Maka Rp-nya sama dengan 36 bagi 3 sama dengan Rp
12 ohm. EP dapat 12 ohm. Kemudian kita serikan dengan R3. Jadi R total sama dengan RP tambah R3. RP-nya adalah 12 ohm, sedangkan R3-nya 6 ohm. Maka dapat R totalnya adalah 18 ohm. BI sama dengan V per R total. V-nya 6 volt dibagi 18 ohm R totalnya, V-nya 6. Maka I-nya sama dengan 6 bagi 18 dapat 0,3 ampere. Kita lanjutkan rangkaian elemen. Rangkaian elemen ini contohnya kemarin kita sudah belajar elemen, yaitu adalah ada 3 elemen, aki, dan kemudian 2 adalah baterai, kemudian elemen volta. Nah, ini contohnya rangkaian elemen, contohnya pada baterai. Nah, ada 2, yaitu rangkaian seri, yaitu rangkaian paralel. Rangkaian seri begini bentuk rangkaiannya. Contoh elemen atau baterai yang dirangkai seri adalah baterai pada senter. Jadi baterai pada senter itu dirangkai dengan seri. Untuk rangkaiannya seperti ini, mungkin dihubungkan dengan lampu, bola lampu yaitu R, maka harus mengalir. Dengan persamaan yaitu I sama dengan NE per R tambah NR. Ini N ini adalah banyaknya elemen yang tersusun. Ini ada 3 contohnya. Kemudian R kecil nih, R kecil ini ada hambatan dalam. Kemudian E adalah GGL, gaya gerak listrik. Nih, dengan satuan adalah volt. Kalau I itu kuat arus sudah, satuannya ampere. Kemudian R adalah R besar adalah hambatan atau lampu. Kemudian rangkaian elemen paralel. Nah, ini kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian elemen yang disusun secara paralel adalah baterai pada remote TV. Nah, itu rangkaiannya adalah paralel. Nah, ini untuk mencari kuat arus pada rangkaian elemen paralel yaitu E per R tambah R per N. Kita lihat contoh soal pada rangkaian elemen. Contoh soal ini Ibu kasih yang sering muncul di ujian. Ini gambarnya. Jadi ada R1, R2 yaitu lampu pertama, lampu kedua. Kemudian ini ada E, kemudian R hambatan dalam, E gaya gerak listrik, kemudian R hambatan dalam, I. Jika R1 2 ohm, R2 3 ohm, E sama dengan 1,5 volt dan R 0,5 ohm. Hitung kuat arus yang mengalir. Kuat arus yang mengalir yaitu kita lihat jawabannya. R sama dengan, jadi R ini kan susunannya seri, ada R1, R2. Nah, kita jumlahkan dahulu. Jadi R sama dengan R1 ditambah R2. 2 ohm tambah 3 ohm dapat R serinya 5 ohm. Kemudian kita cari kuat arus yang mengalirnya. I sama dengan E per R tambah R kecil. Nih, E per R besar ditambah R kecil. E nya adalah 1,5 volt. Kemudian R besarnya adalah 5 ohm yang sudah didapatkan tadi. Kemudian adalah R kecilnya adalah atau hambatan dalamnya adalah 0,5 ohm.
Maka dapat dia 1,5 volt. 5 tambah 0,5, 5,5. Maka dapat 1,5 bagi 5,5 sama dengan 0,27 ampere. Demikianlah materi kita hari ini. Nanti untuk tugasnya bisa kamu lihat pada ibu ketik aja nanti. Pokoknya tugas nanti bisa dilihat. Kemudian ya ibu lupa, ada tadi rangkaian pengganti seri dan rangkaian pengganti paralel, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh rangkaian lampu yang disusun seri adalah lampu hias. Itu adalah contoh lampu yang disusun seri. Kemudian untuk rangkaian paralel atau lampu yang disusun paralel adalah di rumah kita. Jadi rumah kita itu lampunya disusun secara paralel. Demikian materi hari ini. Nah, lihat semua videonya yang ibu terangkan supaya bisa membuat tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.